Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita dengan tema visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Hari ini kita berlima akan ngobrol santai tapi bermakna tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan cita tanah air melalui wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan kampanye kreatif. Belakangan ini kita juga melihat demo mahasiswa dan masyarakat. Itu menarik, karena di satu sisi adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, tapi di sisi lain harus dijaga agar tidak merugikan bangsa. Nah, ini akan jadi bahan refleksi kita bersama. Betul, demo itu bisa jadi wujud cinta tanah air, asal dilakukan tertib dan damai. Kalau sampai anarkis, justru mengaburkan pesan yang ingin disampaikan. Kalau bicara soal wawasan kebangsaan, kita ingat ada 4 pilar bangsa. Yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan teori di atas kertas, tapi pedoman hidup kita sehari-hari. Bayangkan, Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan etnis tanpa 4 pilar itu. Kita bisa mudah terpecah belah. Iya, contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan suku, budaya, bahkan pilihan politik harus tetap dalam bingkai persatuan. Kalau kita kaitkan dengan demo kemarin, ini jadi ujian. Apakah kita menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga persatuan atau justru membuat jarak di antara kita? Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, demo bisa memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya. Kita bisa berbeda pendapat, tapi tujuan akhir tetap sama, yaitu Indonesia yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke nilai bela negara. Banyak yang mengira itu hanya soal perang, padahal ada 5 nilai dasar yang bisa kita jalankan sehari. Pertama, cinta tanah air. Kalau ikut aksi, peduli itu bagus. Tapi, kalau merusak fasilitas umum, sama saja dengan melukai bangsa sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita punya hak menyampaikan aspirasi, tapi juga kewajiban menjaga ketertiban. Yang ketiga, keyakinan pada Pancasila. Kalau kita benar-benar berlandaskan Pancasila, maka cara menyampaikan pendapat akan menjunjung keadilan, musyawarah, dan persatuan. Untuk yang keempat nih, yaitu rela berkorban. Misalnya, mahasiswa rela panas-panasan di jalan, itu bisa bermakna kalau tujuannya membangun, bukan untuk merusak. Dan yang kelima, yang terakhir, itu adalah kemampuan awal bela negara, yaitu mengendalikan emosi, memahami aturan, dan menyuarakan aspirasi dengan bijak. Jadi, bela negara bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Visualisasi bangsa itu tentang bagaimana kita menampilkan wajah Indonesia. Bisa lewat seni, budaya, olahraga, atau konten digital. Film perjuangan, musik tradisional yang modern, sampai postingan tentang keindahan daerah, semua itu menumbuhkan rasa bangga. Sayangnya, demo kemarin lebih banyak divisualkan lewat gambar kericuhan. Padahal kalau divisualkan damai, itu bisa jadi kampanye positif bahwa rakyat Indonesia bisa menyampaikan pendapat dengan bermartabat. Makanya, kampanye bangga berbangsa perlu terus digerakkan. Anak muda bisa pakai media sosial untuk mengangkat kisah inspiratif, tradisi lokal, atau kegiatan gotong royong. Visual positif ini sangat penting untuk menjaga semangat kebangsaan. Dan yang perlu diingat, visuali bangsa itu cermin. Apa yang kita tampilkan, itulah yang dilihat dunia. Kalau kita menampilkan kerukunan, Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang damai. Kalau yang ditampilkan konflik, citra bangsa itu bisa rusak. Dari obrolan kita hari ini, bisa disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan nilai bela negara harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari, termasuk dalam cara kita menyampaikan aspirasi.
Dengan visualisasi bangsa yang positif, kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air di hati generasi muda. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan meski berbeda pendapat. Jadi, mari kita tampilkan sisi terbaik bangsa kita agar Indonesia semakin dihargai. Karena kita semua bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Bangga Bangga Indonesia. Indonesia.